lomba menggambar level 4 sampai 6. Boleh diperhatikan Bapak Ibu, kami persilakan kepada Bunda Tri Wulandari untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan juknis tentang lomba menggambar. Yang pertama, peserta lomba menggambar itu SD kelas 4, 5, dan 6. Kedua, tema lomba adalah Planet Science, segala sesuatu yang berhubungan dengan sains. Bisa berupa penelitiannya atau alam semesta atau ketika seseorang ilmuwan yang sedang meneliti sesuatu, itu juga bisa. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan sains itu bisa dipakai untuk lomba menggambar. Kemudian yang kedua, membawa peralatan sendiri. Jadi peserta lomba membawa meja, pensil, spidol hitam, penggaris, dan penghapus. Jadi semua dipersiapkan sendiri oleh peserta lomba. Kemudian yang keempat, wajib menggunakan krayon yang disediakan panitia. Jadi tidak ada krayon tambahan. Semua harus menggunakan krayon yang disediakan oleh panitia. Selanjutnya, pendamping wajib hadir mengikuti technical meeting. Alhamdulillah sudah hadir ya Bapak Ibu. Selanjutnya, peserta yang datang terlambat itu tidak ada perpanjangan waktu. Seandainya ada peserta terlambat pukul 9 baru hadir, nanti tidak ada waktu tambahan. Jadi harus sesuai dengan jadwal lomba yang akan dilaksanakan. Kemudian nomor urut peserta diambil pada saat technical meeting. Jadi nanti perwakilan dari peserta lomba akan mengambil satu nomor undian. Jadi nanti diurutkan dari nomor 1 sampai 98 peserta lomba kita. Jadi tidak ada yang namanya berebut posisi lomba. Jadi semua sudah disediakan oleh panitia sesuai dengan nomor yang akan diambil saat pengundian nomor peserta. Kemudian tidak diperkenal, peserta harus hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Agar suasananya tidak crowded, Bunda meminta agar peserta hadir sebelum 15 menit. Karena nanti kalau ada yang terlambat, pasti akan mencari posisi untuk melakukan lomba. Jadi 15 menit sebelum acara dimulai, diharapkan peserta sudah hadir. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan pilox. Jadi tampil secara alami saja Bapak Ibu ya. Insya Allah kalau gambarnya bagus nanti juga akan bagus hasilnya. Durasi lomba menggambar itu sekitar 150 menit. Bagi peserta yang datang terlambat tidak ada penambahan waktu. Jadi sesuai dengan waktu yang disediakan oleh panitia. Boleh menggunakan spidol untuk menebalkan penggambaran. Jadi kalau misalnya nanti sudah menggambar memakai pensil, itu boleh ditebalkan pakai spidol. Jadi biar kelihatan indah. Pada saat lomba berlangsung, peserta tidak diperkenalkan didampingi oleh guru pendamping atau orang tua. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu yang mendampingi peserta lomba untuk tinggal di luar aula. Jadi nanti kita lombanya di aula sebelah sini ya Bapak Ibu. Kemudian kertas sudah disiapkan oleh panitia berukuran A4. Untuk lomba menggambar ini kertasnya adalah berukuran A4. Adapun kriteria penilaian, pertama kreativitas. Jadi ada kreativitas, kombinasi warna atau gradasi, dan yang terakhir adalah kebersihan. Jadi kelihatan indah dengan hasil yang bersih dan rapi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk menggambar? Sudah jelas semuanya? Sepertinya sudah ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kami persilakan untuk memperhatikan Bapak Ibu. Kami persilakan kepada Bunda Eka Yunita untuk memaparkan lomba puisi. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bunda Nita selaku PJ Lomba Puisi. Di sini akan saya jelaskan kembali seperti yang di grup. Pertama, peserta lomba sekolah dasar kelas 4 sampai 6 SD. Setiap peserta dalam pembacaan lomba puisi ini tidak boleh menggunakan alat pengeras suara, dan kita juga tidak menyediakan mic ataupun clip on, tidak disediakan, karena insya Allah lomba puisi ini akan diadakan di lantai 3 dari atas gedung ini di kelas Al-Hindi, dan akan ada ruang tunggu. Jadi memang di dalam ruangan lomba itu hanya ada juri, MC, dan peserta lomba. Jadi bagi siswa-siswa yang belum mendapatkan giliran menunggu di ruang tunggu. Lalu di sini sebenarnya ada revisi untuk pemenang lomba itu terdiri dari 3 pemenang lomba dan 3 untuk harapan. Lalu untuk pemilihan puisi itu ada 3 dari Khairil Anwar, Ahmad Fadilah, Andi Syahputra. Dan ya, kalau jika sudah ada di grup, insya Allah sudah Bunda Nita bagikan soft filenya kemarin. Dan peserta wajib hadir 15 menit sebelum lomba dimulai. Untuk nomor urut peserta itu akan diundi setelah technical meeting ini, dan Bunda akan menyerahkan nomor peserta yang dapat ditempel di bagian dada itu saat hari pelaksanaan lomba diregistrasi. Lalu untuk seragam ananda yang digunakan itu seragam sekolah masing-masing pada saat itu. Silakan berpakaian sopan, bagian sekolah yang sekolah Islam silakan menggunakan jilbab. Lalu kemarin ada pertanyaan juga seperti ini, Bunda, bolehkah kami menggunakan atribut seperti ini, kan temanya tentang pemuda, Sumpah Pemuda. Bolehkah kami menggunakan kacu di bagian kepala? Silahkan, asal tidak menggunakan pakaian di luar seragam. Jadi kalau sifatnya seperti tambahan untuk forma pembacaan puisi, silahkan. Lalu kriteria penilaian sendiri itu ada penafsiran atau pemahaman isi puisi itu sendiri, penghayatan, terus ada vokal, lalu penampilan. Penampilan itu keutuhan penampilan keseluruhan, dan lomba puisi ini juga hanya 1 babak. Jadi jumlah keseluruhan nilai dari kriteria-kriteria penilaian tersebut. Jika ada pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu mengenai lomba puisi. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk lomba puisi? Ya, boleh. Ya, bajunya seragam sekolah dan boleh ditambahkan, dimodifikasi, boleh Ibu ya. Ada lagi pertanyaan untuk lomba puisi Bapak Ibu? Jika tidak ada, kita akan masuk ke lomba berikutnya. Tidak pakai, Pak. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke lomba spelling bee pada Bunda Lismar Latuana. Kami persilakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk spelling bee, insya Allah jenisnya sudah kami sharekan di grup spelling ya. Insya Allah di situ ada temanya, sudah ada ya, insya Allah ya. Ada fruits, vegetable, parts of body, profession, kitchen equipment, and countries. Di sini ada 3 babak ya Bapak Ibu. Babak pertama itu yaitu babak penyisihan, yang kedua babak final, dan babak rebutan. Jadi di babak penyisihan ini nanti insya Allah peserta akan diberikan 20 soal ya, 20 soal. Dan juga nanti kalau sudah di babak selanjutnya, di babak final, insya Allah nanti akan diadu kembali, dan di babak kedua ini insya Allah soalnya sekitar 10 ya, 10 soal ya. Dan babak final babak rebutan itu final yang kedua maksudnya ya,
insya Allah nanti soalnya akan dibacakan oleh juri, ya, peserta mengambil ke kosakata di dalam jar, ya, nanti mereka ambil secara acak, nanti kertas tersebut diberikan ke juri dan juri akan membacakan kosakatanya dan peserta akan men-spelling, ya, menyebutkan ejaan kosakata tersebut. Oh ya, untuk babak penyisian dan final itu secara tertulis, ya. Jadi nanti peserta menuliskan hurufnya. Nanti juri akan membacakan kosakatanya di babak penyisihan dan final. Nanti peserta insya Allah akan menuliskan kosakatanya per hurufnya dan diharapkan untuk menggunakan huruf kapital, ya Bapak Ibu, ya. Takutnya kalau pakai huruf yang biasa, huruf kecil, ya, nanti tidak jelas tulisannya. Oke, dan untuk ruangan peserta, mohon maaf kalau di grup kemarin kami sampaikan di kelas 6 Al-Kindi, ya. Mohon maaf hari ini ada perubahan, ya, nanti untuk ruangannya itu ada di kelas 6 Al-Farabi. Insya Allah tidak akan susah nyarinya, dekat di sebelah situ, ya. Dan juga nanti dikarenakan peserta ini di luar ini jumlahnya, ya, di luar dari prediksi kami, melebihi dari 20, karena tidak kondusif kalau kami jadikan satu ruangan, dan insya Allah nanti akan dijadikan tetap satu ruangan, cuman kami akan membaginya menjadi 2 sesi, ya. Dan insya Allah untuk sesi yang kedua nanti peserta oleh ruangan yang sedang melaksanakan pengerjaan soal di babak penyisian tersebut. Kami kira itu saja yang dapat disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, boleh. Yang saya tanyakan untuk mengenai baju itu boleh bebas atau harus seragam dari sekolah, karena saya kan kebetulan ini pribadi nih bukan perwakilan dari sekolah. Kayaknya seragam kan jawab, ya. Ya insya Allah walaupun pribadi, insya Allah sebaiknya itu seragam sekolah aja, lebih ini, ya, biar nanti kalau aja menang, ya. Insya Allah nanti membawa nama baik sekolah. Ya, itu aja. Oh, ya. Untuk babak final itu kriterianya nanti yang diambil dari apa? Dari apakah ada penilaian tertentu, nilai minimal tertentu, atau diambil berapa persen dari yang penyisian itu? Oh, gitu. Untuk pesertanya, ya. Untuk yang babak final nanti di babak penyisian dulu, ya. Di babak penyisian insya Allah nanti kami lihat dulu berapa yang skor yang terbaik, paling maksimal 5 untuk di babak yang pertama. Di babak kedua nanti untuk yang babak final terakhir, yang terakhirnya itu 10 insya Allah diambil dari babak finalnya. Jadi 10 yang ikut babak rebutan. Itu kan ada 2 sesi, ya Bu, ya. Berarti itu nanti 3 sesi. Oh enggak, untuk tadi yang karena terlalu banyak pesertanya, ya, itu jadi nanti digabung atau gimana? Ya karena pesertanya tadi banyak, ya, jadi itu nanti terpisah, tempatnya sama, cuman nanti sesinya berbeda. Jadi nanti kita lihat ini ada sekitar 40 berapa? 41 tadi, ya, berarti saat nomor urut 1 sampai 20 masuk terlebih dahulu pukul 8, dan nanti setelahnya nomor urut 21 sampai yang terakhir insya Allah di sesi yang kedua. Dan juga mungkin ini, ya, ada yang beranggapan nanti bisa kedengeran, ya, yang sesi 1, sesi 2, insya Allah tidak Bapak Ibu, ya, karena nanti peserta yang nomor urut 21 sampai yang terakhir itu tempatnya agak jauh dari ruang babak penyisian ini, ya, insya Allah itu aja. Waktunya berarti terpisah karena dibagi 2, ya, cuma berbedanya tidak terlalu jauh, ya, karena kan soal yang babak penyisian itu sekitar 20 kan, jadi insya Allah tidak terlalu lama.
Maka kami sarankan untuk peserta tetap berada di dalam ruangan saja, walaupun dia masuk di sesi kedua. Ya itu aja. Dan sebelumnya kami harapkan untuk peserta semuanya jam 8 insya Allah kita sudah mulai dan on time. Jadi kalau bisa jangan terlambat, dan jam 8 kurang insya Allah sudah registrasi ulang. Ya itu saja. Ada lagi? Baik, Ibu mohon izin menjelaskan lagi untuk lomba spelling bee itu nanti jurinya yang akan pindah ke kelas yang berikutnya. Jadi setelah penilaian di kelas yang pertama, nanti dia langsung akan pindah ke kelas yang kedua. Jadi yang 20 orang terakhir itu sudah standby, sudah siap. Oke, seperti itu ya Ibu ya.